bukan hanya mati. Pada waktu itu tidak ada sedikit pun belas kasihan. Oleh karena kelaparan yang begitu berat yang ditimpakan Allah bagi umat bangsa Israel, Alkitab berkata, ibu-ibu yang melahirkan anak memakan anaknya. Itu saking begitu kencangnya. Maka saya katakan, bangsa Israel dijajah 350 tahun oleh orang bangsa Belanda. Bangsa Israel, maka bangsa Indonesia dijajah oleh orang Jepang 3 tahun, tapi tidak ada sebagai pengalaman bangsa Israel pada zaman Nabi Jeremia. Sampai ibu-ibu akan memakan baginya. Itulah penghukuman Allah bagi orang yang melupakannya. Maka saya mengatakan, ingatlah Tuhan akan dalam hari-hari hidupmu, supaya Tuhan senantiasa ingat akan kehidupan kita. Bisa dapat itu ayat berapa? Para ibu-ibu memakan bayi anak-anaknya. Bisa baru berdapat. Ayat berapa? Ya, ayat 20 baca. Dalam pasal 2. Ya. Lihatlah Tuhan dan pilihlah. Itu ayat 20 pasal. Ratapan 2 ayat 20 ya. Teruskan. Ya. Bukan ya. Coba ratapan 2, lihat Tuhan ada titik ulang kepada siapakah engkau telah berpindah kepada. Ya, betul. Terus sekarang ya. Lihatlah Tuhan dan titiplah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Ya. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Ya, dosa. Anak yang masih dibuai. Apakah dalam tempat perisuan harus dibunuh imam dan nabi? Ya. Bayangkan itu sebagai yang dikasih Tuhan. Saking begitu beratnya penghukuman Allah itu, sampai pertanyaan itu. Dan pada waktu itu bukan hanya pertanyaan, memang itu menjadi satu kenyataan. Memang pada waktu itu begitu banyaknya para ibu-ibu memakan anaknya. Maka saya mengatakan, sekali Allah memberikan penghukuman, Allah tidak akan pernah menyatakan kasihan. Dia akan limpahkan penghukuman itu seberat-beratnya apabila Allah telah melupakan kehidupan umatnya. Maka saya mengatakan, mari belajarlah bagaimana hidup kita ini tetap dalam ingatan Tuhan. Jangan sampai hidup kita dilupakan oleh Dia. Semua oleh karena dosa dan kejahatan yang diperbuat oleh umat bangsa Israel kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ayat ini. Tadi saya sudah menyatakan dan menjelaskan kepada kita apa yang menjadi hukuman Allah di saat Allah melupakan umatnya. Allah tidak tanpa alasan memberikan hukuman. Dia bukan Allah yang semata-mata tidak ada belas kasihan, tetapi dasar Allah itu sangat kuat. Bagaimana Allah harus berhukum umat itu. Dan salah satu tadi saya mengatakan dosa yang sedang terjadi di tengah umat bangsa Israel pada waktu itu, salah satu datangnya daripada Nabi, di mana Nabi tidak mau menyatakan kesalahan umat itu. Kita akan tutup ayat-ayat ini di dalam Ratapan pasal 5. Teruskan ayat yang ke-7. Pertama-tama, maka
Ya, ayat 5 perhatikan terus ya. Ya. Ratapan 5 ayat 7. Ayat yang ke-7 terus ya. Bapak-bapak kami yang berdosa, Ya. mereka tak ada lagi, Ya. dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Bapak-bapak kami yang berbuat dosa, tetapi kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Artinya ada hukuman keturunan. Jadi Allah menghukum umat itu bukan hanya satu generasi, tapi generasi kepada generasi. Sebab dikatakan bapak-bapak kami yang berbuat jahat, tapi kami yang ada hari ini yang menanggung kedurjanaan mereka itu. Itu makanya saya katakan kalau Allah menghukum itu luar biasa. Allah memberikan satu penghukuman bagi umatnya yang sangat begitu dikasihinya, yang sangat begitu cintainya. Allah bukan main menghukum. Bukankah generasi yang selanjutnya yang terhukum pada waktu itu? Bapak-bapak kami sudah tidak ada lagi. Orang itulah yang melakukan kejahatan, tetapi kami yang menanggung kejahatan mereka. Artinya Tuhan menghukum generasi. Sebab generasi ini semua juga tidak ingat Tuhan. Mereka lupakan Tuhan yang sama bagaikan neneknya mereka. Dan itulah yang menyebabkan mereka Allah tidak mau kembali kepada mereka. Dan pengalaman itulah yang dinyatakan dari Yeremia. Bukan kami yang melakukan kejahatan ini. Mengapa Tuhan hukum kami pada saat ini? Nenek moyang orang tua bapak kami yang melakukan kejahatan. Kenapa kami harus menanggung? Salah satu nabi-nabi itu yang jahat. Coba lihat di dalam Ratapan 2 ayat 14. Kembali kita sedikit dalam Ratapan 2 ayat yang ke-12 itu. Perhatikan dengan baik semua yang dikasih Tuhan. Ya, dalam Ratapan 2 pasal yang ke-14 teruskan. Ya. Nabi-nabi melihat bagimu penglihatan Ya. yang dusta dan hampa. Teruskan. Mereka tidak menyatakan kesalahan. Mereka tidak menyatakan kesalahan. Kalau ini terjadi di tengah-tengah pergembala, maka satu teman pergembala itu akan dilupakan oleh Tuhan. Sebab apa sebab yang dikasih oleh Tuhan? Sebab kalau seorang nabi tidak mampu menyatakan kesalahan umatnya, maka umat itu tak pernah bertobat, umat itu tak pernah berubah dalam sikap perbuatan jahatnya dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi bagi orang Israel pada waktu itu, di mana nabi-nabi menutupi kesalahan umatnya. Adapun firman untuk menegur kesalahan umatnya, tapi nabi-nabi mengesampingkan firman itu supaya dosa kejahatan umat bangsa Israel tidak ternyatakan. Dusta demi dusta yang ada di dalam mulut para nabi-nabi ini, dan mereka tidak sanggup mampu menyatakan kekurangan, menyatakan kesalahan, menyatakan kejahatan, dosa perbuatan umat bangsa Israel. Maka saya mengatakan saya tidak mau kita ditinggalkan Tuhan, kita dilupakan Tuhan oleh karena kesalahan kita tidak ternyatakan di dalam firman Allah. Maka di saat seorang gembala menyampaikan firman teguran, kita sebagai umat harus dapat bersyukur kepada Tuhan supaya kita tidak ditinggalkan dan dilupakan oleh Dia. Lihat keadaan Israel. Karena mereka tetap larut dalam kelemahan. Ini sekarang banyak bisa ditegur duluan, bisa ditegur marah, bisa ditegur apa namanya, ngambek. Sebenarnya teguran umat ini untuk menegur kesalahan kita itu menjadi satu kekuatan untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau tidak ada teguran, ingat, hidup kita tak akan pernah diubah.
Sebab kita tak bisa menegur diri kita. Yang menegur itu orang lain, yang menegur itu firman Tuhan. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu saat ada nabi-nabi, sedikit pun nabi-nabi itu melihat keadaan bangsa Israel yang begitu jahat, yang begitu buruk, yang begitu luar biasa dalam dosa perbuatan. Nabi-nabi hanya berkata dusta. Mereka tidak mau menyatakan, kamu salah, kamu berdosa, kamu jahat. Sehingga orang Israel menyadari apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya. Kita sebagai orang tua jangan suka tegur anak. Kita sebagai umat Tuhan jangan marah saat kita ditegur dalam kekurangan kita. Amin. Lihat ini, Israel tidak mendapatkan teguran dalam kesalahan, membuat mereka tetap hidup dalam kejahatan, sehingga Allah meninggalkan dan melupakan mereka. Jangan saat ditegur marah. Jangan saat kita dinyatakan kekurangan kita bela diri kita marah. Kita menyangka tidak berdampak di dalam iman roh kita. Tapi sesungguhnya di keadaan Israel pada waktu itu tidak ada yang menegur mereka di dalam Tuhan. Amin. Maka saya mengatakan di saat kita ditegur, siapapun yang menegur kita, kalau memang kekurangan itu ada dalam diri kita harus bersyukur. Amin. 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 Siapapun itu, jemaat terhadap doa, saya juga kalau ditegur, kalau memang itu kesalahan saya, yang mungkin saya akan memaafkan. Tapi kalau aku sadar itu kelemahan, aku akan terima dan harus diterima. Sebab keadaan bangsa Israel pada waktu itu saya lihat, yang mungkin para nabi-nabi pada waktu itu takut menegur. Oh, kamu salah, nanti kamu menang. Sebab pada waktu itu kelompok-kelompok yang sangat begitu luar biasa yang ada di kota. Di saat suku Ruben ditegur, maka suku Ruben akan berontak. Nabi-nabi tak tahu dan kuat pada waktu itu. Mungkin juga seorang gembala takut oleh seseorang sehingga tidak tegur, bisa aja. Tapi Alkitab berkata, jangan berikan mutiara di curahkan. Tetapi kalau kamu anak Tuhan, kamu umat Tuhan, kamu ditegur, kamu harus terima. Siapapun kita, kalau memang kita salah ditegur, kita harus bersyukur. Kita katakan amin. Supaya apa? Supaya kita dapat berubah sikap karakter hidup kita untuk sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Amin ya. Jangan marah. Oh, gak begitu aku. Jangan marah. Jangan bela diri kita. Sebab selama kita membela diri kita dalam kekurangan kita, saya mengatakan disitulah kita akan pernah duka. Tetapi di saat kita menyadari kekurangan itu memang ada dalam diri kita, Tuhan disitulah Tuhan berkarya akan mengubah hidup kita. Tetapi di saat kita ditegur, kita marah membela diri kita, sampai Tuhan datang pun, sampai akhir hidup kita pun, kita tidak akan pernah berubah dalam karakter kita itu, dalam kejahatan kita, dalam dosa kita itu. Bangsa Israel tak pernah berubah karena tidak ada teguran akan kesalahan. Sadarkah kita di situ? Itulah dosa umat bangsa Israel. Maka Allah menghukum mereka sampai seberat-beratnya.
tegur jika salah. Siapa yang kau tegur? Dia orang yang mau menerima teguran itu. Amin. Amin. Kalau sekali bukan ditegur, ya udah diantaranya bertuhan saja yang bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, mau bilang apa? Biarlah cara Tuhan yang punya cara untuk menerima kita. Jangan ada kita ditegur, oh bukan harus seperti itu. Cari pembelaan, apalagi yang paling hebat, cari pembelaan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Seringkali kita membela diri dengan ayat firman Allah. Oh bukan seperti itu. Tunjukkan ayat. Padahal ayat itu yang benar untuk itu. Tapi lihatlah orang Israel, mengapa sampai begitu ya Tuhan menghukum mereka. Salah satu mereka tidak ada yang dapat menegur kekurangan kesalahan. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan dusta dan hamba. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu. Mari kita belajar. Setiap firman teguran harus kita berkata, amin Tuhan, itulah aku. Amin. Amin. Oh, amin. Itu aku Tuhan. Memang itulah karakter umat aku. Ungkapan pengakuan itulah akan menjadi kekuatan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Mengapa bisa kita berubah? Mengapa seseorang bisa berubah? Karena dirinya telah diampuni oleh Tuhan. Tapi selama kita tidak bisa berubah dari karakter kita, hidup kita tak pernah mendapatkan pengampunan, belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mungkin yang lain dosa kita diampuni, tetapi ada dosa, ada kejahatan, ada karakter sifat perbuatan kita yang masih tinggal di dalam diri kita, tak pernah berubah dalam diri kita, sebab Tuhan belum ampuni diri kita. Maka disitulah penting dengan kuat Tuhan. Ya, dosa itu memang ada salah. Contoh, ada dosa kesombongan. Kesombongan itu tak pernah berubah karena dia tidak menyadari dosa itu dalam dirinya. Dan dia menyadari dosa itu dalam dirinya, tetapi dia tidak mau ampuni dosa itu. Maka sifat itu tak pernah berubah dalam dirinya. Tetapi dosa itu dinyatakan dan kita mengaku dosa itu kepada Allah kita. Disitulah kita mendapatkan kesempatan ibadah untuk berubah. Karena Tuhan mengatakan, bukan kamu, tapi aku yang mengerjakan untukmu. Amin. Amin. Tuhan yang mengerjakan. Yang penting ada kesadaran itu. Jangan melihat orang Israel. Itu firman Allah di awal ibadah keyakinan. Tuhan ingatkan kita, jangan sampai Tuhan lupakan kita. Tetapi biarlah Tuhan ingat kita selalu. Amin. Kita tutup kita.